secara beruntun di kompetisi Liga 1. Thomas Doll selaku pelatih nggak segan-segan memberikan pujian kepada sang pemain. Pelatih asal Jerman ini mengaku bangga karena Doni bisa tampil konsisten di usianya yang masih muda. Penampilan konsistennya dilanjutkan saat membela timnas Indonesia U19. Nama Doni sudah diandalkan oleh Sintayong di Garuda Junior sejak tahun 2022. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan, semoga kalian semua sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini tanggal 20 Juli Indonesia akan melawan Kamboja, melayani Kamboja pada jam 17.30 ya. Dan sebelum itu di sorenya Filipina akan melawan Timor Leste jam 15.00. Jadi semua bermain di Indonesia ya. Oke, itu antara jadwal pada hari ini, dan kita doakan semoga Indonesia bisa saja mengalahkan Kamboja. Sudah tentu, saya optimis, yakin kemenangan kepada Indonesia dengan gol yang agak besar ini. Saya menjangkakan ya, ini saya punya prediksi, Indonesia akan mencetak lebih daripada 5 gol. Mungkin 7 atau 8 gol ke atas Kamboja ini. Ya, sekiranya dimainkan Jens Reben dan juga Welber Jadim di starting 11 menjadi pemain inti untuk bermain 90 menit. Mudah-mudahan Indra Sapri bisa saja menurunkan Jens Reben dan juga Welber Jadim ini di starting 11-nya. Kita doakan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia ini guys. Oke, dalam Piala AFF U19 ini kita nampak ada bintang-bintang baru ya di timnas Indonesia ini. Itulah seperti Jens Reben, Welber Jadim, Iqbal, Muhammad Arliansyah, siapa lagi guys, Doni Tri Pamungkas, kemudian Kade Ariel, dan pemain nomor 17 itu saya kadang-kadang ingat namanya, kadang-kadang lupa namanya guys. Itu yang berpotensi, bertalenta. Jadi pemain-pemain ini seharusnya, sepatutnya dia ada hala tuju untuk menjaga konsistensi dan juga komitmen talenta mereka itu. Mungkin mereka akan diserap ke U20, U23 ke timnas senior. Jadi jangan hanya berhenti di sini sahaja ya. Nah, di AFF U19 ini perlu ada kesinambungan selepas ini. Karena di ajang-ajang ataupun turnamen selepas ini masih banyak lagi yang perlu dilalui, seperti Piala Asia U17, kualifikasi Piala Dunia U20 pula dan sebagainya ke U23. Di kelompok umur itu pasti ada turnamen yang besar untuk timnas Indonesia ini. Oke guys, kalau kita lihat proses pelan-pelan ciptakan bintang kunci untuk di Piala Dunia selanjutnya, bintang muda Indonesia ini di Piala AFF U19. Itu yang ingin saya reaksi pada kali ini, antara bintang-bintang yang berkebolehan, dan ada beberapa berita lain. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu sama-sama video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit ulasan pandangan pendapat pribadi sendiri guys. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Beberapa punggawa muda mulai menunjukkan tajinya di tim nasional Indonesia Junior. Salah satunya adalah Iqbal Gwijangi yang makin konsisten bersama skuad Garuda U19. Sang pemain bahkan sudah mencuri perhatian media Vietnam. Iqbal ini memang dari umur 16 tahun baru lagi saja membuka keran golnya. Mereka dinilai sangat layak untuk dipertimbangkan oleh Sintayong untuk menembus skuad utama. Cetak Gol coba merangkum prediksi bintang muda yang layak masuk tim nasional Indonesia senior sebagai berikut. Banyak pelapis timnas Indonesia mungkin bisa saja masuk ke senior B ya. Skuad Sintayong. Proyek peremajaan skuad Sintayong. Sintayong mulai membidik regenerasi skuad untuk komposisi pemain skuad Garuda.
Coach Shin diduga nggak ingin terus bergantung ke pemain keturunannya. Pasalnya beberapa darah Indonesia sudah mulai berumur kepala tiga, seperti Jordi Amat. Penampilan bek tengah dari Johor Darul Ta'zim ini juga mulai menurun. Amat beberapa kali melakukan blunder fatal di laga-laga penting yang merugikan skuad Garuda. Salah satunya mencetak gol bunuh diri di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak. Blunder Amat ini membuat mental pasukan Merah Putih semakin menurun. Skuad Garuda akhirnya dibantai habis oleh skuad Singa Mesopotamia dengan skor telak 5-1. Performa buruk dari Jordi Amat kembali berlanjut di pertemuan kedua saat menjamu Irak. Ex pemain dari Real Betis ini mendapatkan kartu merah langsung akibat melanggar Youssef Wali. Skema permainan skuad Garuda. Oke guys, mungkin sudah masanya Jordi Amat ini perlu direhatkan dan perlu ada pemain-pemain muda yang baru ya untuk menggantikan Jordi Amat ini, karena selalu sudah dia melakukan blunder fatal di turnamen ataupun di laga-laga yang penting, laga-laga yang besar. Jadi kesilapan atau blunder seperti itu yang untuk pemain seperti Jordi Amat yang punya pengalaman yang luas di Eropa itu tidak patutnya berlaku, tidak sepatutnya berlaku. Jadi mungkin dia sudah mencapai usia yang dia perlu hanya bermain di klub saja. Tetapi untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini mungkin perlu difikirkan kembali lah sudah kan oleh Sintayong guys. Sebab ada ramai lagi, ada banyak lagi pemain-pemain muda berbakat yang baru yang punya kekuatan stamina dan semangat juang yang lagi tinggi ya. Oke. Kita lanjut guys. Garuda berantakan setelah hanya bermain dengan 10 orang. Hasilnya timnas Indonesia kembali tumbang dari Irak dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Meskipun tampil sangat buruk, Sintayong masih membela Jordi Amat sebagai pilar kunci. Namun fans timnas Indonesia menilai Sintayong harus berani mencadangkan Jordi Amat. Pelatih asal Korea Selatan ini bisa memantau bakat muda tim kelompok umur. Mulai dari U16 hingga skuad Garuda Muda U19 yang dilatih oleh Indra Syafri. Iqbal Gwijanggi. Nama Iqbal Gwijanggi jadi nama pertama yang bisa dimanfaatkan oleh Sintayong. Pemain Barito Putra ini sudah mencuri perhatian sejak dirinya membela timnas Indonesia U16. Pemain 17 tahun ini merupakan pemain yang ditunjuk sebagai kapten oleh pelatih Bima Sakti. Menurut Coach Bima, Iqbal punya segala kelayakan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sang kapten sudah membuktikan kapasitasnya dengan raihan gelar ASEAN Cup U16 2022. Nggak cuman itu, Iqbal juga menggondol penghargaan sebagai pemain terbaik di ajang tersebut. Agung Gunawan selaku kerabat dekat punya harapan besar kepada Iqbal. Dirinya berharap sang pemain bisa tampil konsisten di skuad Garuda untuk beberapa tahun ke depan. Hebatnya, ucapan ini berhasil dibuktikan Iqbal dengan kerja kerasnya. Pemain bertinggi 185 cm ini menjadi bagian penting saat Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2023. Saat itu dia selalu tampil penuh saat Garuda Junior melakoni babak fase grup. Sayangnya anak asuh dari Bima Sakti itu gagal lolos ke babak berikutnya usai nggak meraih satu kemenangan pun. Performa konsisten ini kembali dilanjutkan kala diasuh oleh Indra Syafri di kelompok umur U19. Sang bek membuktikan kapasitasnya saat diberikan kepercayaan di laga perdana ASEAN Cup U19 kontra Filipina. Iqbal tampil luar biasa dengan menyumbangkan 2 gol. Kehebatan ini membuat dirinya sampai mendapatkan pujian dari media Vietnam yakni Bongda. Media itu menilai sang pemain punya pergerakan yang natural di atas lapangan. Dengan begitu, alumnus dari Bandung Pro United ini diprediksi akan menjadi aset pertahanan skuad Garuda di masa depan. Doni Tri Pamungkas. Oke. Bintang muda layak masuk senior ya. Doni Tri Pamungkas sukses menyita perhatian dengan kualitasnya di atas lapangan hijau. Sang pemain mampu dimainkan di posisi sayap kiri, bek sayap kiri hingga gelandang tengah. Punya skill yang multi talenta membuat Doni menjadi pemain andalan di level klub dan timnas. Winger 19 tahun ini sudah membuktikan kapasitasnya saat bermain untuk Persija Jakarta di musim lalu. Doni bahkan sempat dimainkan selama 15 pertandingan secara beruntun di kompetisi Liga 1.
Thomas Doll selaku pelatih nggak segan-segan memberikan pujian kepada sang pemain. Pelatih asal Jerman ini mengaku bangga karena Doni bisa tampil konsisten di usianya yang masih muda. Penampilan konsistennya dilanjutkan saat membela timnas Indonesia U19. Nama Doni sudah diandalkan oleh Sintayong di Garuda Junior sejak tahun 2022. Dirinya sempat masuk dalam proyek Merah Putih Muda yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Kehebatan tersebut kembali dilanjutkannya di Timnas Indonesia U19 yang kini diasuh oleh Indra Syafri. Pemain kelahiran Boyolali itu tampil apik saat membantai Filipina 6 gol tanpa balas di ASEAN Cup U19. Dia membuktikan kualitasnya dengan menyumbangkan kontribusi 2 assist. Performa gemilang ini membuatnya diprediksi mampu menembus level senior. Apalagi Doni merupakan salah satu pemain yang paling berharga di pasukan Garuda Junior. Dilansir dari Transfermarkt, dirinya punya harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Harga pasarnya. Kadek Arel. Kadek Arel ini oke juga. Dia punya main bagus Doni, juga. Kadek Arel juga sempat sukses menjadi andalan di level klub. Pemain 19 tahun ini sukses menjawab kepercayaan dengan tampil 18 pertandingan di Liga 1 musim lalu. Meski masih muda, Kadek dianggap sebagai pemain yang punya potensi besar. Dirinya punya kemampuan pembacaan permainan yang bagus saat mengisi posisi bek tengah. Kualitas hebat ini mendapatkan sanjungan langsung dari pelatih Stefano Kugura Teko. Sang pelatih menilai kalau Kadek sebagai pemain muda yang luar biasa dengan kemampuan di atas rata-rata. Coach Teko juga kagum dengan mental pejuang yang dimiliki oleh Kadek. Menurutnya, sang bek nggak kenal takut saat berduel menghadapi para bomber berbadan besar di Liga 1. Nggak heran kalau Kadek menjadi salah satu pilar penting di tim nasional Indonesia kelompok umur. Sebenarnya, nama sang pemain sudah menjadi andalan di skuad Garuda U16. Penampilan luar biasanya kembali dilanjutkan saat promosi ke kelompok umur 19 tahun. Indra Syafri membuatnya menjadi bek yang kokoh bersama Iqbal Gwijange. Hal itu sudah dibuktikan dengan penampilan Indonesia di laga perdana ASEAN Cup U19 2020. Duet Iqbal dan Kadek nggak mampu ditembus sekalipun oleh para penyerang Filipina. Kehebatan Kadek membuatnya diprediksi akan segera naik level ke tim nasional senior. Pasalnya, gaya bermain pemain kelahiran Denpasar ini dianggap sangat mirip dengan Rizky Ridho. Jens Reven, nah ini oke. Ini penyerang yang bagus. Di sektor penyerang, timnas Indonesia diyakini punya masa depan yang cerah. Banyak penyerang muda Indonesia yang punya kualitas tinggi. Salah satunya adalah Jens Reven yang tampil gemilang bersama timnas Indonesia U19. Reven sukses mencetak 1 gol saat berhadapan dengan Filipina di ajang Piala AFF U19 2024. Dirinya mengaku sangat bahagia bisa memberikan gol perdananya untuk timnas Indonesia. Indra Syafri angkat bicara atas keberhasilan sang striker membuka keran gol. Coach Indra Syafri memuji kualitas Reven dengan nada bercanda. Sang pelatih menagih hutang pemain keturunan Belanda ini yang sebelumnya berjanji akan langsung melesakkan 2 gol. Saat itu Reven baru membuktikan janjinya dengan melesakkan 1 gol kontra Filipina. Meski begitu, pemain bertinggi 190 cm ini berjanji akan melunasi ucapannya pada laga-laga berikutnya. Sang pemain punya ambisi besar untuk bomber tajam di tim nasional Indonesia. Selama ini Indonesia belum punya striker yang konsisten dalam jangka waktu panjang. Buas Salosa dan Bambang Pamungkas menjadi nama terakhir yang sempat diandalkan oleh pasukan Merah Putih. Dengan kualitas yang dimilikinya, Reven punya potensi untuk melanjutkan tradisi tersebut. Itulah ulasan prediksi bintang muda yang layak masuk ke tim nasional Indonesia senior. Bagaimana pendapatmu? Apakah bintang muda mampu membawa kesuksesan bagi pasukan Merah Putih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kita ulas. Oke guys, itu antara berita yang ada dalam video pada kali ini. Sama ada pemain-pemain U19 ini bisa masuk ke timnas senior. Yang digambarkan tadi dalam video ini adalah antaranya pemain-pemain seperti Kadek Arel, Iqbal,
Jens Reben, sebenarnya ada banyak lagi ya yang berpotensi di U19 ini yang tidak dimasukkan dalam sini, antaranya Ahmad Afrizal, Arliansyah, Mufli, yang kita lihat sebenarnya skill individu bagus. Seperti Mufli itu skill individunya sangat-sangat bagus guys. Saya menjangkakan pemain itu yang cepat akan naik. Pemain bernomor punggung 17 Timnas Indonesia U19 ini. Saya jangkakan itu akan menarik perhatian pelatih seperti Sinteyong. Tapi kemungkinannya dalam U19 ini dia terlebih dahulu akan naik ke peringkat U23. Barulah ke Timnas Senior. Jadi biar dia ada kesinambungan step by step. Karena bila dia terus ke senior, mungkin dia perlu banyak lagi pengalaman menit bermain, barulah bisa untuk masuk ke timnas senior, dan mungkin perlu berkarir ke luar negeri menjadi pemain abroad, seperti apa yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand dan juga Asnawi Mangku Alam. Begitu juga dengan Pratama Arhan. Mereka punya menit bermain yang lebih di luar negeri, dan itu menjadi andalan kepada Sinteyong. Dan pemain-pemain di U19 ini juga bisa saja seperti mereka jika mereka punya pandai mencari peluang untuk bermain abroad di luar negeri, karena itu menciptakan satu pengalaman yang berbeda dengan bermain di liga yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain ini nanti akan menjadi pelapis sebenarnya kepada Timnas Senior, seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa Jordi Amat selalu melakukan blunder yang fatal. Itu menyebabkan Indonesia kadang-kadang dengan kesilapan yang sedikit itu, yang kecil itu, akan meranapkan peluang Indonesia untuk ke kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga itu. Jadi perlu ada pemain yang muda, pemain baru, pemain yang punya stamina yang kuat, yang kurang melakukan blunder-blunder fatal ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan guys, semoga Sinteyong juga sudah tentu tahu memilih pemain yang mana dikendakinya. Sinteyong juga akan melihat secara zoom in kepada semua pemain-pemain di kelompok umur ini sebenarnya, yang mana akan disesuaikan untuk timnas senior nanti. Dan begitu juga saya juga berharap semoga Bapak Erick Thohir juga guys dan Sinteyong segera untuk mencari bakat-bakat baru sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, yang pemain bergrade A berkualitas tinggi masuk ke timnas senior, karena lawan mereka selepas itu adalah Arab Saudi, Jepang dan Australia. Okey. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya guys. Okey, apa pula pandangan pendapat kalian terkait dengan perkara ini? Pemain-pemain seperti Iqbal, seperti Doni Tripamungkas, Muhammad Arliansyah, Mufli, Rizky Afrizal dan lain-lain, pemain Jens Reben, Welber Jadim juga bisa saja mungkin menonjol di masa hadapan ini. Kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah ini. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, saya sangat menghargainya. Jutaan terima kasih kepada kalian yang sentiasa setia dengan channel Askalani Studio ini, membincangkan isu-isu terkini terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.